Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami SS Malang ya, untuk pagi hari ini adik-adik kita akan membahas buku SSPE 2 ya. Ini bukunya, oke? Sudah pegang semua ya bukunya ya? Nah, untuk bahasa Inggrisnya kita akan bahas di PEB 5 dan PEB 6. Oke, PEB 5 itu ada di halaman 57 ya, boleh dilihat di buku masing-masing untuk PEB 5 nya. Yuk, kalau kita sudah siap kita bahas ya. Nomor 1 di sana, the American lecturer Professor Smith would review the journal if Dylan bla 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 it. Di sana ada if, di mana if adalah conditional sentence. Kita fokus ke conditional sentence, kita fokus ke if-nya. Ada berapa tipe dalam conditional sentence? Ada 3. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Seperti itu. Nah, rumusnya yang untuk tipe 1, kalau ada will, nanti pasangannya adalah verb 1. Kalau ada would, pasangannya adalah verb 2. Kalau ada would have, pasangannya adalah have verb 3 atau past perfect. Seperti itu. Karena di soal tersebut jelas sekali Profesor Smith would review, ada would aja, berarti kondisional tipe 2. Tipe 2 pasangannya adalah verb 2 atau past tense biasa. A, B, C, D ya, dari A sampai D, yang jawabannya adalah verb 2 adalah yang D, submitted. Seperti itu. Oke, jelas? Nomor 2, the dentist in the state hospital, Dr. Andi, is accustomed to blah 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 his newspaper in the morning. Is accustomed to. Kita sering dengar accustomed to aja, apapun ada to be-nya. Boleh is, boleh are, boleh was, were, dan seterusnya ya. Nah, di sini rumusnya adalah ketika ada accustomed to saja tanpa to be, tanpa get, diikuti verb noun. Tapi ketika dia diikuti oleh to be ataupun diikuti oleh get, be accustomed to, is accustomed to, dia harus diikuti oleh verb in. Di mana dalam soal tersebut ada to be-nya. Dr. Andi is accustomed to, ada to be-nya. Berarti jawabannya harus verb in. A, B, C, D yang verb in adalah yang C. Oke, nomor 3. George prefers reading, prefers books, bla bla bla, reading romantic novel. Di sana ada preference. Preference itu punya masing-masing pasangan ya. Nah, di sini ada prefers, di mana prefers pasangannya adalah prefer to. Ya. Kalau ada like pasangannya better than, would rather than, dan seterusnya. Karena di soal tersebut fokusnya ada di prefers, berarti prefers pasangannya adalah to. Prefers reading, preference book, to reading romantic novel yang D. Karena prefer pasangannya adalah to, oke? But the owner of the company, Benny, has his staff bla 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 a composition workshop in Bali. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu kita menggunakan rumus kausatif. Di mana rumus kausatif itu ada 2. Kalau dia let, make atau have ya, kata-kata yang let, make atau have, dia harus diikuti verb noun. Tapi kalau get sama as, dia harus diikuti oleh to verb noun. Di sana nomor 4 itu the owner of the company has his staff. Jadi dia masuk ke sini ya. Has itu sama dengan have. Jadi dia harus diikuti verb noun. Verb noun dari A sampai D yaitu yang A, ten ya, tanpa SES. Okay. Nomor 5, my partners and I completed 2 journals. One of which, kenapa kita langsung memilih one of which? Nah, di sana ada 2 journals di mana dia adalah tunda ya, tidak mungkin dijelaskan oleh bu ataupun bu. Nah, karena di sana ada one titik-titik, nah kita pakai of ya, one of. Yang C. Nomor 6,
The Japanese lecturer, Dr. Kenji, recommends that itu dia masuk ke dalam rumus subjunctive that ya. Recommends that all of the students blah 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 bilingual dictionaries. Di sana recommends that tadi subjunctive that harus diikuti verb nol, ini mutlak seperti itu. Dari A sampai D yang verb nol adalah yang D, bling gitu aja, nggak pakai SES, itu verb nol. Oke, nomor 7. The food must bla bla bla. Kita cari pasangan yang must gitu aja sih. The food must be heated. Must be gitu ya. Must plus be. Must be heated to a high temperature to kill harmful bacteria. 8. The Italian dentist in the Cell Hospital, Dr. Jones has to bla bla bla. Gampang sekali ya. Tuh itu jamak. Jadi kalau kita ngomong jamak itu berarti pilihannya cuma yang mana sih? Bentuk jamaknya child, yaitu children. Tapi kalau bukan nanti kita ngomongnya child ya. Bukan child dikasih s ya, children gitu. Oke, kemudian nomor 9. Robert not only practices law but also bla 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 in the reputable university. Di mana ada not only dan but also, ini adalah sebuah pasangan gitu. Not only berpasangan sama but also. Kalau not only-nya diikuti verb 1, but also-nya juga harus diikuti verb 1. Kalau not only-nya verb 0, but also-nya juga harus verb 0 ya. Kalau verb ing harus sama, verb ing gitu saja ya rumusnya. Jadi karena di sini not only-nya practices atau verb 1, berarti but also-nya harus verb 1 juga yang mana? A, B, C, D ya. D, teaches gitu ya. Oke, nomor 10. One of exchange students from London doesn't know where bla bla bla. Yang mana ya kira-kira kalau kita ngomong where ya? 5W 1H itu kalau mau bikin pernyataan harus diikuti oleh subjek gitu ya. Jadi rumusnya adalah 5W 1H plus subjek. Kita gugurkan jawaban B dan C. Karena B dan C itu diikuti oleh to be dan auxiliary ya. Jadi kalau diikuti to be, where is the language? Butuh jawaban. Where does the language? Butuh jawaban. Kita nggak sedang bikin pertanyaan, tapi bikin pernyataan. Kalau bikin pernyataan, where the language class is yang A, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Tadi selesai terakhir nomor 10, kemudian sekarang ada error recognition. Kita akan bahas dari nomor 11 sampai nomor 15 ya. Oke, error nomor 11. The documents have been delivering by. Sampai situ aja. Kenapa? Sudah jelas fatal salahnya. Gak usah dilanjut bacanya sampai selesai. Kenapa ada by di sini? Nah, menandakan bahwa sebelumnya harus verb 3. Jelas ini adalah salah seperti itu. Nah, error enak kok ya. Kalau kita sudah nemu di A salah, gak usah dibaca selanjutnya ya. Langsung salahkan aja ya Kak. Ada by, di mana sebelumnya by harus verb 3. Oke. 12. While reviewing for the test, Rose realized that her had forgotten to study mathematics. While reviewing for the test, realized that her. Setelah realized that ada her, di sana ada had forgotten. Ini loh deh, namanya for. Kenapa sebelum verb harus berbentuk her? Ini nggak boleh. Ya. Jadi kalau sebelum verb itu yang pasti di sini adalah subjek. Gimana dia jadi subjek dirubah jadi she gitu. She had forgotten. Itu baru benar seperti itu. Oke, nomor 13. The 7 officers in the Navy is going. 7 officer kenapa pakai is 7? Ini jamak. Kalau dia jamak atau plural, di sini harusnya pakai I. Gitu. Jadi yang salah adalah yang B. Harusnya the Navy are going. 14 sama, 14 dengan nomor 11 itu adalah konteks soal yang sama. Karena di sana ada by, seperti itu. Attached by, bukan attaching ya. Kenapa? Ini loh, rumusnya sama kan ya dengan nomor 11. Ini harusnya berubah jadi verb 3. Terakhir untuk error ya. Behind the bench for balls that are played by
the children. Yang mana yang salah? Kita lihat behind bla bla bla. Ini adalah adverb of place. Keterangan tempat. Keterangan tempat di awal itu kita harus pakai rumus yang namanya inversion atau inversi. Inversi yang didahulukan adalah verb baru subjek, auxiliary baru subjek, to be baru subjek, modal baru subjek. Verbs ini adalah subjeknya. Karena kita harus inversikan kalimat tersebut, berarti kita rubah are dulu baru verbs. Oke, jadi yang salah adalah A, karena pola kalimat tersebut harusnya dibentuk inversion atau inversi. Oke, sekarang kita beralih ke soal reading comprehension. Jadi di situ kita memiliki beberapa paragraf, dua paragraf yang intinya adalah membicarakan tentang The La Brea Tar Pits. Itu merupakan suatu situs di mana banyak fosil pada zaman es ditemukan pada saat itu, terletak di Los Angeles, Amerika. Kita langsung ke pembahasan soalnya saja. Jadi kita langsung ke soal nomor 16. Di situ sudah jelas kata kuncinya adalah the main idea. Jadi the main idea, maka kita perlu mencari gagasan pokok dari bacaan tersebut. Jawabannya jelas berada di kalimat pertama dari bacaan tersebut, yakni The La Brea Tar Pits, located in Hancock Park in Los Angeles area, have proven to be an extremely fertile source of Ice Age fossils. Jadi langsung kita bisa identifikasi ya, jawaban yang benar adalah opsi D, yakni the tar pit is an extremely fertile source of Ice Age fossils. Kemudian kita berlanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17. Di situ yang ditanyakan adalah when did archaeologists become aware of the possible value of the contents of the tar pits? Jadi ditanyakan adalah kapan para arkeolog mulai sadar akan apa yang ada di dalam tar pit tersebut. Di situ bisa kita lihat di kalimat pertama, paragraf kedua, di situ dijelaskan bahwa in 1906, the remains of a huge prehistoric were discovered in the tar pits, alert archaeologists to the potential treasure lying within the tar. Jadi di situ dijelaskan bahwa di tahun 1906 ditemukannya fosil beruang menyadarkan para arkeolog tentang berharganya atau isi apa aja yang terkandung di dalam tar pit tersebut. Maka 1906, maaf ya, di sini 1906 bisa kita simpulkan juga bahwa 1906 merupakan awal abad 20. Sehingga opsi yang paling benar adalah C, yakni early in the 20th century. Oke, kemudian kita beralih ke soal nomor 18. The following is mentioned as an example of skeleton found in the tar pits, except, kecuali. Jadi berikut merupakan tulang-tulang yang ditemukan di dalam tar pit tersebut, kecuali. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasi di dalam teks tersebut bahwa di situ ada beruang, ada camel, ada sloth, ada horse. Nah, maka yang kecuali adalah yang tidak terdapat pada tar pit tersebut adalah snake atau opsi D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Di situ pertanyaannya, apa yang bisa disimpulkan dari tulang belulang animal tersebut? Di situ sebenarnya yang ditanyakan adalah terletak di mananya si tar itu ya. Nah, maka kita bisa lihat lagi di teksnya, langsung fokus ke baris 8, baris nomor 8, dihitung dari atas, baris nomor 8. Di situ dijelaskan bahwa the potential treasure lying within the tar.
Potential treasure tersebut atau fosil-fosil tersebut lying within the tar, berada di dalam tar, sehingga jawaban yang paling benar adalah opsi D, within the tar. Oke, sekarang kita beralih ke nomor terakhir, nomor 20. Di situ kita diminta untuk mencari sinonim dari located. Located berarti terletak. Opsi A artinya adalah dipindah. Opsi B artinya ditemukan. Opsi C artinya ada, berada. Nah, opsi D situated artinya terletak. Maka jawaban yang paling benar adalah situated atau opsi D. Jadi cukup untuk kode soal PEB 5. Sekarang kita lanjut ke kode soal PEB 6. Oke, sekarang kita lanjut ke kode soal PEB 6. Oke, kita mulai lagi dari soal structure analytical expression. Kita langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1 di situ sudah jelas kalau misalkan teman-teman adik-adik lihat opsi jawabannya, maka bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan tipe soal elliptical construction. Nah, di elliptical construction, apabila kalimatnya negatif, maka kalimat setelah konjungsi N, konstruksinya kalau tidak ini, ya ini. Oke. Nah, di situ ada apa enggak di opsi A? Kira-kira di opsi A itu ada yang sesuai enggak dengan konstruksi pattern di sini? Di situ also, diawali dengan also, maka otomatis di situ bisa kita tindakan. Kemudian opsi B tidak ada yang sesuai juga dengan pattern di sini, maka bisa kita tindakan juga. C, neither could I, bisa kita cocokkan, itu sesuai dengan konstruksi atau rumus ini. Neither could subject I. Maka bisa kita simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah C. Oke, jelas. Kemudian kita beralih ke soal nomor 2. The man blah 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 caught in fire when he lit a cigarette or a glass of water on his friendly face. Jadi di situ kita dealing with relative pronoun. Nah, di situ kita diminta untuk mencari relative pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Jadi seorang lelaki yang jenggotnya terbakar ketika menyalakan sebuah rokok, nah, yang memiliki itu ditandai dengan whose. Kepemilikan itu ditandai dengan whose. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kemudian lanjut ke nomor 3. Lanjut nomor 3. Whales bla 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 live in the sea but they cannot survive in the land. Nah, di struktur kalimat soal itu sudah bisa kita identifikasi bahwa di situ ada subjek, ada verb, ada complement. Jadi ini merupakan sebuah kalimat yang sempurna. Maka bla 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 di situ kita diminta untuk mencari keterangan dari whales itu. Whales itu apa sih? Maka opsi B di situ diawali dengan linking verb, itu sudah pasti bisa kita tinggalkan. Kemudian C juga bukan, maka jawaban yang paling benar adalah opsi A. Whales, the large mammals live in the sea. Jadi kalau misalkan kita artikan adalah paus yang merupakan mamalia besar hidup di laut. Oke. Kemudian kita beralih ke soal nomor 4. Three people have died of cholera. The old people of the village refused to get an injection against it. Nah, di situ kita diminta untuk mencari adverb yang paling pas untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalau kita artikan bla bla bla, 3 orang telah meninggal karena kolera.
banyak orang tua di desa tersebut yang menolak untuk diberi vaksin, istilahnya seperti itu. Maka adverb yang paling tepat adalah walaupun sudah ada 3 orang yang mati karena kolera, para orang tua di desa tersebut tetap menolak untuk diberi vaksin. Nah, walaupun dalam bahasa Inggris itu bisa kita artikan dalam opsi C atau D, despite atau although. Nah, untuk menentukan mana yang benar, kita harus mengerti dulu bahwa despite itu diikuti oleh frase, sedangkan although diikuti oleh klausa. Nah, mari kita lihat. 3 people have died. Di sini kita punya subjek, di sini kita punya kata kerja atau verb, maka bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan klausa. Maka opsi yang paling benar adalah D, although. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Di situ kita dihadapkan dengan soal direct indirect speech, atau yang lebih tepatnya adalah indirect speech, kalimat tak langsung. Why did you ignore me this morning? Shopee asked Nick. Nah, di situ kita diminta untuk mencari versi indirect dari kalimat di atas. Nah, dalam aturan dalam indirect speech adalah apabila di direct speech-nya tense-nya adalah past, maka harus dialihkan, diganti atau diturunkan menjadi past perfect tense. Oke, rule number 1. Rule number 2. Kata tunjuk this harus diganti dengan that. Maka bisa kita simpulkan bahwa opsi yang paling benar dari A, B, C, D adalah B, yakni past perfect tense, why he had ignored her, and this diganti dengan that, why he had ignored her that morning. Oke, jadi yang pas adalah opsi B. Kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Di situ soal nomor 6. When I said to my father that I had lost my money, he was so angry, blah blah blah, he could not say anything. So selalu berpasangan dengan that. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi A. Kalau misal kita artikan, when I said to my father that I had lost my money, dia sangat marah. He was so angry that he could not say anything. Dia sangat marah sehingga dia nggak bisa berkata apa-apa lagi. So selalu berpasangan dengan that. Oke. Kemudian soal nomor 7. Di situ merupakan subject and verb agreement. I, together with my friends, bla bla bla, hold seminar on modern literature. Nah, di situ kita langsung fokus ke subjeknya I saja. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi C, yakni I am. Kenapa together with my friends enggak dimasukkan? Karena di situ diapit oleh 2 koma yang posisinya dalam kalimat tersebut berfungsi sebagai penjelas dari I. Maka dia tidak termasuk dengan I, tapi I merupakan terpisah, subjek yang terpisah. Maka kita langsung fokus saja. I pasangannya adalah am, going to. Oke, kemudian soal nomor 8. Di situ merupakan soal invensi. Bisa diidentifikasi atau kita tandai dengan kalimat only by. Nah, di situ mengindikasikan bahwa itu merupakan tipe soal inversi. Nah, inversi selalu ditandai dengan auxiliary yang ditempatkan sebelum subjek. Maka opsi A sudah pasti salah. Opsi B kita simpan dulu. Opsi C sudah pasti salah. Opsi D bisa kita simpan dulu. Antara B dan C sekarang. B dan D sekarang. Nah, mana yang benar? Yang benar adalah B. Was he able to make? Karena setelah to
selalu diawali dengan verb now. Sedangkan opsi D di situ tuh verb diikuti dengan verb S. Maka ini salah, maka jawaban yang paling benar adalah opsi B. Oke, sekarang kita lanjut ke dua nomor terakhir di soal structure and data expression. Soal nomor 9, di situ bisa kita identifikasi bahwa itu merupakan tipe soal subjunctive. Langsung fokus ke keywordnya adalah it is important that. Nah, dalam soal subjunctive, it is important that selalu diikuti oleh verb now. Nggak peduli itu tensesnya apa, subjeknya siapa, selalu diikuti oleh verb now. Maka jika kita lihat dari opsi A, B, C, D, opsi yang paling tepat adalah A, yakni C, yang merupakan representasi dari verb now. Oke, jelas? Kemudian kita ke nomor terakhir, nomor 10. I'm sorry I cannot come to your wedding party. I wish I bla 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 to work overtime next week. Di situ kata kuncinya adalah I wish, yang merupakan tipe soal subjunctive juga. Nah, I wish tipe soal subjunctive selalu memerlukan verb dalam bentuk past. Nah, berhubung di situ kita bisa identifikasi bahwa keterangan waktunya adalah next week, maka jawaban yang benar adalah will not. Kemudian kita rubah bentuknya menjadi past, maka menjadi would. Nah, maka opsi yang paling benar adalah opsi A. Kembali lagi dengan saya. Untuk pembahasan kali ini kita akan lanjut ke paket TEB 6 bagian error. Oke, kita langsung saja di soal nomor 11. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang perlu ditekankan di sini adalah error. Kita hanya fokus mencari kesalahan. Jadi cari bagian-bagian atau opsi jawaban yang itu benar salah. Oke, nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ya, the Department of Politics and International Studies has been criticized for not having much required courses scheduled for this semester. Oke, di antara opsi A, B, C, D yang jelas salah adalah di opsi yang C. Kenapa? Oke, untuk soal nomor 11, clue-nya atau kata kuncinya ada di kata courses. Yang mana courses itu merupakan countable noun. Nah, jika dia countable noun, maka nanti quantifier yang dipakai tidak menggunakan much, melainkan yang dipakai adalah many. So, yang jelas salah ada di opsi yang C. Kita ganti dengan many. Next, kita langsung lanjut ke soal nomor 12 ya. Oke, untuk di soal nomor 12, in order to get married in the state, one must present a medical report along with your identification. Well, di soal nomor 12 ya, yang jelas salah itu di opsinya delta. Kenapa? Oke, kita lihat. Your itu merupakan posesif untuk orang kedua. Nah, sedangkan di dalam soal subjek kalimat itu adalah one, yang mana one itu merepresentasikan atau mengindikasikan bahwa itu adalah orang ketiga tunggal. Nah, kalau orang ketiga tunggal dan dia bentuknya posesif, maka nanti your di sini kita tidak pakai, tapi kita ganti dengan posesif orang ketiga tunggal, yaitu his atau her. Jadi di opsi delta untuk jawabannya kita tidak memakai your karena clue-nya ada di kata one yang itu tadi merepresentasikan orang ketiga, ya. Jadi otomatis kita posesif atau kepemilikannya memakai his atau her. Jadi yang jelas salah di opsi yang delta. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 13. Oke, if Kurt Cobain had lived a little longer, he probably would have win
the verb. Oke, untuk yang soal nomor 13, ini kalau kita mau pakai cara cheating atau cara cepat ya, maka clue-nya ada di kata have been. Ingat, kalau ada have di sini kemudian diikuti dengan verb. Oke, have itu kan dia auxiliary, kemudian diikuti dengan verb. Oke, been itu kan dia bentuknya adalah verb 1. Nah, kalau kalian ketemu have atau has atau had diikuti dengan verb, maka dia tidak memakai bentuk verb 1, tapi dia memakai bentuk verb 3. Jadi yang jelas salah itu di opsi yang delta. Kita bisa gantikan dengan one. Ya. Oke, jadi itu untuk yang nomor 13. Next, kita lanjut ke nomor 14. Oke, the little boy's father bought him a 5-speed racing bicycle for his birthday. Oke, untuk yang soal nomor 14 ya, seperti biasa yang saya selalu tekankan ke kalian ya, kalau di dalam error atau di soal manapun ya, kebetulan di sini dia error ya, kalau kalian ketemu frasa dan di tengahnya itu dihubungkan dengan tanda straight, maka otomatis dia masuk ke compound adjective, yang mana jika penyusunnya ini adalah kata benda, maka dia harus dalam bentuk singular noun atau kata benda tunggal, yang mana maka speech di sini kita hilangkan s-nya. Jadi langsung penulisannya a 5-speed tanpa s. Oke, jadi yang jelas salah untuk nomor 14 di opsi yang C. Oke, plus untuk nomor pembahasan yang error. The bolder the methodors displayed in the arena become, louder the audience addressed its approval on this presentation. Oke, untuk clue nomor 15 itu salah satu soal yang mudah ya. Oke, the bolder dia mengawali kalimat itu, maka otomatis dia masuk ke double comparison. Yang mana kalau dia double comparison, kalian tinggal samakan aja. Kalau di depannya pakai the border, maka seharusnya setelahnya koma atau kalimat kedua, maka dia juga sama, pakai the bla bla bla. Karena di situ dia pakai louder, maka harusnya yang di opsi C itu kita tambahkan the. Jadi yang jelas salah untuk soal nomor 15 adalah di opsi C. Well, kita lanjut lagi ke bagian reading. Oke, untuk bagian reading yang perlu kalian perhatikan adalah jangan membaca teksnya, jangan membaca bacaannya dulu, tapi yang kalian lakukan pertama kali adalah langsung baca soalnya ya. Ingat, baca soalnya. Oke, kita langsung masuk aja ke soalnya ya. Untuk soal nomor 16. Oke, di soal nomor 16 ya. Di situ yang ditanyakan adalah the passage primarily discusses the pipelines. Maka yang ditanyakan untuk soal nomor 16 itu adalah ide pokok bacaan secara keseluruhan, bukan hanya paragraf 1, 2, atau 3 saja atau seterusnya, tapi yang ditanyakan adalah seluruh bacaannya. Maka otomatis pilih jawaban yang itu ada di dalam paragraf 1, 2, ataupun 3. Yang mana untuk soal nomor 16 ya, yang dibahas secara keseluruhan itu mengenai pipelines construction. Karena di paragraf 1, 2, dan 3 itu mereka selalu ada bahasan tentang pipelines construction ya. Oke, jadi itu. Next, kita langsung lanjut ke soal nomor 17 ya. According to the passage, 84 million gallons of oil can travel through the pipeline each bla bla bla. Oke, untuk yang di soal nomor 17 ini saya rasa sudah ada jawaban secara gamblang atau tersurat ya di dalam bacaan. Jadi di dalam soal mereka memakai kata daily, yang mana itu jelas
84 million gallons itu bisa melewati pipeline itu setiap harinya. Maka kita pilih yang bentuknya D, karena untuk B itu berarti kan otomatis untuk yang mingguan, kemudian untuk month 1 bulan, dan yang terakhir untuk year. Nah, khusus untuk yang year ya, yang perlu kalian perhatikan, dia bukan pakai yearly, ya, no, tapi bentuknya adalah annual. Jadi bukan yearly. Yang diakhiri dengan lay itu cuma daily, weekly, monthly. Nah, yang terakhir itu bukan yearly, melainkan annual, ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 18 ya. Oke, yang ditanyakan nanti nomor 18 ya. The author mentions all of the following as important in determining the pipeline's route except. Hati-hati, di bagian akhir itu ada kata except atau kecuali. Yang mana yang ditanyakan berarti adalah kita cari yang salah. Karena di beberapa kasus ya, itu biasanya kita miss atau melewatkan bagian except-nya, padahal itu yang paling penting. Oke, untuk yang nomor 18 yang jelas salah atau yang tidak ada di dalam bacaan dan sebagainya seperti itu ya, yaitu yang A, the local vegetasi, karena di sini dia tidak disebutkan sama sekali. Cluenya nanti kalian bisa temukan itu di paragraf ke-2. Karena di situ nanti dia akan menjelaskan beberapa cara yang termasuk apa-apa saja yang mempengaruhi ya. Oke. Jadi itu untuk yang nomor 18. Kemudian kita lanjut ke nomor 19. Oke, untuk yang model nomor 19, untuk yang reading ya. The word it in line 3 refers to. Oke, karena it itu kan dia merupakan kata ganti ya, maka otomatis kita mencari siapa it atau apa it itu, kita tinggal lari ke kalimat sebelumnya. Oke, di kalimat-kalimat sebelumnya, it itu merepresentasikan tentang pipeline. Oke, jadi saya rasa untuk yang model soal seperti ini biasanya dia relatif lebih cepat pengerjaannya, ya. Last nomor 20. Oke, untuk yang di soal nomor 20 ini juga salah satu model soal yang cepat dalam bagian reading, ya. Karena di sini kita disuruh langsung menentukan the word pattern in line 10 is closest in meaning. Maka otomatis yang ditanyakan adalah sinonimnya atau persamaan kata. Bisa jadi nanti yang ditanyakan adalah antonimnya. Intinya di sini dia merupakan salah satu jenis soal dalam reading yang itu pengerjaannya lumayan cepat, tapi syaratnya adalah vocab sekalian itu juga harus lumayan luas. Oke, yang ditanyakan adalah pattern. Yang mana pattern itu kan berarti dia yang dimaksudkan adalah pola. Di antara opsi A, B, C, D yang maknanya itu sama dengan pola, kita bisa langsung tentukan ya, yaitu desain. Jadi pattern itu sama dengan desain. Well, sekian untuk pembahasan dalam video kali ini. Setelah ini ya, kalian bisa langsung pindah ke grup WhatsApp kelas masing-masing dari kalian untuk mengajukan pertanyaan atau berdiskusi lebih lanjut tentang materi-materi yang sudah kita bahas dalam video kali ini. Oke, sekian dari kami. Jaga kesehatan kalian dan jangan lupa terus belajar untuk persiapan USM. See you on the next video. Bye bye.